PT Perusahaan Listrik Negara meluncurkan pilot project pengolahan sampah menjadi bahan bakar jumputan padat atau BBJP di Cilegon, Banten pada Selasa 29 November. BBJP Plant yang berlokasi di tempat pembuangan sampah akhir Bagendung ini akan menyulap sampah di kota Cilegon menjadi bahan bakar pembangkit listrik. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Roni Satria yang akan melaporkan langsung jalannya peluncuran pilot project pengolahan sampah menjadi bahan bakar jumputan padat. Ya, Rifana, NZA atau Net Zero Emission di 2060 ini memang menjadi salah satu upaya ataupun komitmen dari PLN atau PT PLN Persero ini untuk bagaimana melakukan transisi energi. Dan salah satunya yang dilakukan pada hari ini yaitu di kawasan kota Cilegon, yaitu pembangunan ataupun grand launching pembangunan pabrik BBJP atau bahan bakar jumputan padat yang ini nantinya akan menjadikan atau mengolah sampah yang ataupun yang masuk setiap hari di TPSA di kawasan Bagendung Cilegon ini untuk diubah menjadi biomasa yang nantinya akan bisa menghasilkan listrik. Nah, ini kalau kita lihat PLN sendiri sebenarnya sudah memiliki PLTU Suralaya 8 yang ada di kawasan Cilegon dan ini sudah beroperasi sejak 2011 yang lalu namun masih menggunakan batu bara. Upaya untuk menggunakan atau mengolah sampah ini nantinya akan menggantikan batu bara tersebut sehingga nantinya tidak perlu menggunakan batu bara lagi tapi hanya dengan biomasa yang dihasilkan oleh pengolahan sampah yang digunakan dalam pabrik ini. Anda mungkin bisa lihat di belakang saya, ini adalah mesin pabrik yang disiapkan oleh PT PLN bekerja sama dengan menggandeng Pemkot Cilegon Banten yang tadi juga sudah dilakukan bersama ataupun MOU-nya sebenarnya sudah ada di Juni 2022 yang lalu, tetapi hari ini grand launching pembangunan pabrik ini. Rencananya nantinya akan setiap harinya setidaknya ada 30 ton sampah yang akan berhasil diubah menjadi biomasa yang dalam setahun kurang lebih akan menjadi sekitar 9.000 ton. Ini tentunya akan mempermudah dalam artian secara efisiensi produksi dari penggunaan batu bara itu sendiri, di mana kalau biasanya dalam hitungan 1.000 ton sampah ini setara dengan 1 ton penggunaan batu bara. Sehingga kalau kita lihat akan ada cost efisiensi dari sisi produksi untuk menghasilkan listrik di kawasan Cilegon, karena kalau kita lihat di kawasan Cilegon ini tidak hanya menyuplai listrik untuk kawasan sekitar tetapi juga untuk Jawa dan Bali, se-Jawa dan Bali. Nah, kalau kita lihat juga nantinya apa dampak yang didapatkan tentunya bagi masyarakat Cilegon itu sendiri atau di kawasan Banten secara umum seperti itu. Tentunya dengan adanya pabrikan tentang BBJP plant ini akan membuka lapangan kerja atau tenaga kerja lokal yang lebih terserap lebih banyak, kemudian juga kondisi sampah yang menjadi masalah yang ada di setiap kota tentunya akan sedikit banyak mengalami pengurangan. Tadi ada bisa dikatakan sambutan yang disampaikan oleh Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo yang juga mengatakan terkait dengan perjuangan bersama dari baik tidak hanya dari dari PLN sendiri tetapi juga dari masyarakat yang juga mendukung untuk melakukan ini supaya kita bertransisi ke energi bersih. Untuk lebih selengkapnya kita lihat bagaimana pernyataan dari Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dan juga dari Wali Kota Cilegon Banten yaitu Heldi Agustian. Saya hanya merasakan getaran semangat api perjuangan dari Banten, khususon dari Cilegon sini. Semangat api perjuangan itu kita rasakan di PLN. Dan untuk itu hasilnya adalah sejarah. Kalau api perjuangan jelas, tantangannya apa? Tidak ada masalah. Apapun tantangannya kita hadapi dan kita maju terus. Dan itulah api perjuangan yang masih hidup. Hari ini ada di Cilegon di sini. MOU bersama-sama sebagai bukti kesungguhan PLN memberikan bantuan. Jadi perlu diketahui Pak Ketua Dewan bahwa bangunan di sini tidak menggunakan APBD Kota Cilegon, tapi ini adalah persembahan bantuan daripada PLN. Wah, luar biasa ini. Dan alhamdulillah.
Ya, Rifana, kalau kita melihat mengapa dipilih kawasan TPSA Cilegon ini, karena kalau kita lihat Cilegon merupakan salah satu kota yang memulai pertama kali untuk melakukan pengolahan sampah menjadi biomasa, sehingga memang dilirik oleh PLN sangat tepat untuk sesuai dengan misi mereka untuk bagaimana transisi energi, sehingga ini pun juga menjadi pilot terbesar di Indonesia yang tentunya akan merambah kota-kota lainnya. Tadi juga disampaikan oleh Dirut PLN sendiri mengatakan akan tentunya melihat kota-kota lain yang juga memiliki semangat yang sama untuk bagaimana transisi energi ini dengan cara mengolah sampah menjadi listrik. Rifana. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Roni Satria atas laporan lengkap Anda. Selamat bertugas kembali.